sendiri nggak bagus. Ini aneh ini, tapi tidak apa-apa. Karena ini banyak pendeta, banyak romo, ya kan. Jadi kita harus selalu sekarang bicara kebaikan. Saudara-saudara, keluarga saya sebagian itu Nasrani. Tapi kadang-kadang kalau ajaran Nasrani yang paling pokok ya, Monsinyur kalau tidak salah ya, pendeta, yang paling pokok adalah kalau pipi kiri kita ditempeleng, kita harus kasih pipi kanan. Betul, betul. Betul ya? Betul. Karena waktu kecil saya sekolah Kristen juga saya itu. Jangan-jangan saya ngerti cerita-cerita di Bible lebih dari saudara-saudara itu. Jangan-jangan. Bener kan? Ajaran Nasrani, kalau ditempeleng pipi kiri harus kasih pipi kanan. Harus memaafkan, kan begitu kan? Forgive those that trespass against us. Benar nggak? Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. Jadi saya sebenarnya ya, bagi saya itu selalu ingin cari kebaikan daripada ketidakbaikan. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Kalau masuk ke dalam kancah politik, pasti persaingan sangat keras, ketat, dan tidak ada masalah. Masuk lapangan bola pun persaingan sangat keras. Mana ada orang yang mau kalah? Benar? Iya kan? Waktu kita kalah sepak bola saja sedihnya bukan main. Aku kalah Pilpres berapa kali itu, udah lupa. Tapi tidak ada masalah. Tidak boleh dendam. Dan itu saya berusaha untuk teguh pada pendirian itu. Waktu muda di Jakarta, sebagai anak muda, kita selalu mau belajar bela diri. Kenapa? Kita tidak mau kalah kalau kita berkelahi. Jadi saya cari guru kemana-mana, dan semua guru temu yang hebat silatnya itu selalu mengajarkan, Prabowo, kamu harus berani, tapi jangan dendam dan jangan benci. Dan ini saya kira ajaran semua agama kita ya. Jadi saya kadang-kadang kalau di keluarga saya, beberapa saudara saya malah suka marah sama saya. Bu, kamu kenapa selalu, dia dulu begini-giniin kamu. Saya bilang, itu kan dulu. Sekarang keadaannya harus bersatu, harus bekerja sama. Dan saudara-saudara, ini saya mau gunakan kesempatan ini, mumpung dikasih podium kan kita. Karena ada podium dan saya presiden, saudara terpaksa dengar. Benar kan? Panitia nggak berani ingatkan saya, waktu Pak. Awas.
Pokoknya ini podium ya suka presiden berapa lama ya. Masih kuat dengar saya? Mau kuat gak kuat, saudara harus dengar saya gitu. Jadi saudara-saudara, tidak hanya itu memang ajaran hampir semua agama, itu ajaran guru-guru yang bijak, tapi itu juga analisa geopolitik, analisa geopolitik. Pakar-pakar geopolitik di dunia melihat Indonesia ini luar biasa, sangat kaya. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kekayaan ini kita jaga. Tadi menguntungkan orang tertentu itu. Nah, maksud kita program ini baik dilanjutkan, tapi diluruskan, diperbaiki. Jangan sampai ada uang yang tidak berguna atau hanya menguntungkan orang tertentu. Nah, maksud kita gitu, sehingga bisa bermanfaat benar-benar. Kalau misalnya hari ini hanya bisa 8.000 ya, dengan uang yang bisa dimanfaatkan tadi tidak menguntungkan orang tertentu, bisa dinaikkan menjadi 10.000 atau 12.000, kan lebih layak untuk memberikan gizi. Nah, gitu maksud saya. Nah, anggaran ini bukan proyek tertentu yang disebutkan tadi siapa Bang Batavia. Ini baik, tapi proyek tertentunya ini yang membuat, nah, misalnya pengadaan kaos kaki, pengadaan sepeda motor, itu di luar itu, pengadaan piring di luar itu. Ini adalah keseharian yang bergulir untuk penyediaan makanan, gitu lah. Dan anggarannya itu maksudnya diatur dalam aturan BGN. Nah, sebagai penanggung jawab di situ adalah BGN. Maka menurut saya berpikir mungkin tidak sampai tahun 2029 kepala BGN ini nanti akan jadi tumbal, itu akan jadi tumbal kepala BGN, ditumbalkan menjadi tersangka. Itu udah kemungkinan besar kalau menurut saya. Nah, tapi kerugian negara tetap tidak bisa hilang, tidak bisa kembali, gitu garis bawah saya. Lanjut. Oke, ya artinya kita tetap kritis lah. Makanya saya tidak larang untuk mengkritisi, saya tidak larang untuk sebagai pengawasan, bahkan mengkuliti sampai sedetail-detailnya. Itu saya senang dengan hal itu. Tapi nanti jangan sampai kritikan kita ini artinya kita